Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillah. Dan nafkahkanlah oleh kamu sekalian di jalan Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjatuhkan dengan tangan-tangan kalian ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuatlah kebaikan kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bicarakan judulnya sedekah itu mudah. Maksudnya mudah dilakukan. Maksudnya mudah bagi pelakunya. Orang yang melakukan sedekah ternyata diberi kemudahan. Dan melakukan sedekah itu sendiri adalah perbuatan yang mudah. Banyak orang mengira bahwa sedekah itu harus dengan mal. Banyak yang berpendapat bahwa sedekah itu mesti dengan uang. Padahal jawabnya tidak. Ibu Bapak, saya ingin memulai dari sebuah kisah. Tidak tahu kisah ini mau dibilang kisah apa. Kalau mau dibilang kisah Israiliyat, memang terjadi pada Bani Israel. Tetapi untuk membuktikannya, apakah kisah ini benar atau tidak? Nah, mari kita bicarakan kisahnya. Pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, itu hiduplah sepasang suami istri. Lalu kehidupan suami istri itu dalam kondisi miskin, dalam kondisi tersiksa dia. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melimpah pada keluarga itu. Apa yang dilakukan oleh suami istri yang dalam kondisi miskin itu? Dia ini lalu berdiskusi, suami istri itu. Apa diskusinya? Dia cari solusi. Kemana dia cari solusi? Kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan utusan Allah yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena kisah ini berkaitan dengan keberadaan Nabi Musa alaihissalam. Sepakatlah suami istri itu untuk menghadap Nabi Musa alaihissalam, membicarakan permasalahannya, lalu meminta bantuan untuk menyelesaikannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa itu menjadi pilihan? Karena suami istri ini melihat Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa adalah seorang nabi, orang yang doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak diragukan. Lalu dia mau berwasilah. Berwasilah kepada siapa? Berwasilah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang menjadi pertanyaan kita, bolehkah kita berwasilah kepada seseorang? Jawabnya, kisah ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan pernah satu saat zamannya Rasul pun terjadi.
ketika kekeringan panjang, dijadikanlah suatu aktivitas sholat meminta hujan, sholat istisqa. Apa yang mau kita lihat di situ? Ternyata Umar bin Khattab meminta kepada paman Abbas, pamannya Rasul SAW, untuk memimpin doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan memimpin doa, memohon hujan untuk diturunkan. Lalu ketika ditanya, kenapa Umar bin Khattab itu memintanya kepada Abbas pamannya? Jawabannya, pamannya Rasul itu yang bernama Abbas lebih dekat dibandingkan dirinya. Kenapa kok tidak meminta bantuan, berwasilah kepada Rasul SAW yang lebih dekat lagi? Jawabannya, Rasul SAW telah tiada. Oleh karenanya maka rujukan kepada Nabi Musa alaihissalam itu kayaknya menjadi sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan bagi kita. Berwasilah kepada orang yang masih hidup ternyata pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada paman Abbas. Kembali ke cerita tadi, ibu bapak, apa yang dilakukan oleh suami istri itu? Lalu dia ini meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar berkenan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diminta? Yang diminta adalah untuk menyelesaikan permasalahannya. Apa yang jadi masalah? Masalahnya kemiskinan. Kemiskinan terjadi pada keluarga itu. Karena dia miskin, ya sudah tidak kuat lagi, lalu dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam supaya Nabi Musa berkenan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masalahnya cepat diselesaikan. Kenapa kok doa menjadi pilihan? Memang banyak masalah-masalah yang selesai dengan doa, walaupun kita tidak meninggalkan usaha. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya dijawab dalam tempo 1 tahun. Jawabannya dalam tempo 1 tahun, masalah itu selesai. Dan kalau Allah selesaikan, selesainya ya dalam waktu 1 tahun itu. Setelah itu dia akan kembali miskin lagi. Jadi kayaknya cuma setahun. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam supaya diberi penyelesaian dalam hidupnya itu menjadi orang kaya, tapi kayanya cuma setahun. Ya, apa yang terjadi? Mau keluarga itu, ya wes, didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini yang dibilang Israiliyat kan, orang masa ono ndonga setahun. Mintanya cuma setahun, kok doanya ngada-ada gitu. Tapi wong ini cuma cerita di kitab itu. Apa yang terjadi? Nabi Musa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beneran 1 tahun itu dia menjadi orang yang kaya mendadak. Jadi kaya mendadak. Coba bayangkan doanya Nabi itulah, bukan doa kita. Doanya Nabi itu mujarab, mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun itu menjadi kaya raya. Setelah dia ini menjadi orang yang kaya mendadak, OKB, orang kaya baru, ya, moro-moro kaya dia ini. Lalu dia ini ternyata apa? Menjadi bingung, gelisah juga dia. Tidak mengurangi kegelisahan waktu dia miskin. Apa yang bisa kita tangkap? Ternyata menjadi orang miskin itu gelisah. Menjadi orang kaya itu juga gelisah. Berarti miskin dan kaya itu sama saja, sama-sama gelisah. Miskin itu gelisah karena tidak ada yang digunakan untuk bekal hidup. Sedangkan kaya itu gelisahnya bagaimana mengatur harta itu. Jadi kaya ya ternyata bingung, gelisah. Miskin ya gelisah. Kaya dan miskin sama-sama. Sama apa? Sama gelisahnya. Lalu apa yang terjadi? Dia ini ambil pikiran lain.
Lalu si suami itu punya pendapat. Apa ya pendapatnya? Kita ini kaya ini kan cuma setahun. Lalu apa yang terjadi? Uang yang banyak itu digunakan untuk membangun rumah. Bangun rumah besar. Rumahnya di persimpangan jalan. Diceritakan rumahnya itu berpintu 7. Rumahnya itu pintunya 7. Wong cerita tuh loh. Ini cerita loh ya. Jangan disela-sela. Wong ini cerita. Saya baca cerita atau tak cerita? No. Cerita. Rumahnya itu pintunya itu ada 7. Kenapa kok pintunya 7? Sesuai dengan jalan yang lalu lalang di situ. Apa yang diinginkan oleh dia? Ternyata harta yang banyak itu oleh dia digunakan untuk bersedekah. Loh, coba. Untuk memberi makan orang setiap pagi. Setiap orang lewat dari 7 pintu itu diberi makan semua. Setiap pagi itu dia masaknya luar biasa banyaknya. Pokok hartanya diberikan di situ, dikumpulkan di situ. Orang lewat itu kasih makan semua. Nggak peduli dah siapa. Apa? Program makan. Program makan sedekah ditiru oleh Pak Presiden. Makan sehat. Apa yang terjadi? Setiap orang itu lewat itu kasih makan semua. Dalam waktu berapa? Dalam waktu setahun itu, wis pokoknya dikasih makan. Pokoknya orang lewat dikasih makan semua. Dia ini berkeyakinan ini dihabiskan atau tidak harta ini dalam setahun mesti akan habis. Pokoknya janjinya setahun Nabi Musa, setahun itu habis. Apa yang terjadi? Sudah hartanya itu dihabis-habisin. Orang kasih semua, dah sedekah semuanya. Setiap pagi orang lewat mau bekerja itu kasih makan semua dah. Bukan hanya anak-anak sekolah, setiap orang. Kalau sekarang kan anak-anak sekolah. Dan tidak pakai rebutan. Kalau sekarang tuh anak-anak sekolah ditambah rebutan. Rebutan apa? Rebutan yang menerima catering. Bukan rebutan yang menerima sedekah, tidak. Sing ape masak itu rebutan. Wis padha ngedekno CV kabeh. Menyongsong rezekinya Allah. Setiap pagi itu ternyata dikasih makan orang itu. Apa yang kita ceritakan? Ternyata setelah dia ini memberi makan orang-orang itu, bersedekah itu, pagi-pagi itu, dalam waktu yang ditentukan, dalam waktu 1 tahun persis, orang itu tidak jatuh miskin. Padahal janjinya setelah setahun dia tuh miskin. Ternyata setelah 1 tahun, ternyata dia ini tambah kaya dan tidak miskin. Nabi Musa heran. Kenapa kok heran? Loh, janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setahun memintanya. Tetapi kenapa setelah setahun itu kok tidak jatuh miskin? Padahal mintanya setahun. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan. Ternyata Allah tuh malu kepada orang yang sedekah kayak gitu. Kenapa kok malu? Allah kasih 1 pintu, orang itu membuka 7 pintu. Rumahnya itu kan 7, memberi sedekah orang itu. Nah, karena membuka 7 pintu itu, maka pintunya lebih banyak. Dan ternyata sedekah itu menjadikan urusannya mudah dan menjadikan dia tidak jatuh miskin. Kenapa dia ini tidak jatuh miskin kok tambah kaya raya? Karena ada yang intervensi di situ. Siapa yang intervensi di situ? Ternyata malaikat juga ikut berdoa di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim 2 malaikat. Setiap pagi itu malaikat itu datang kepada kita. Datang kepada saya, datang kepada Pak Sultan, datang kepada Pak Jai, datang kepada Pak Saiku, pokoknya datang kepada kita ternyata. Untuk apa dia datang malaikat kepada kita? Untuk berdoa. Setiap pagi ternyata datang 2 malaikat kepada hamba-hamba macam kita.
Lalu dua malaikat itu melihat. Setelah melihat lalu berdoa. Siapa yang didoanya? Yang pertama, ketika ada orang yang bersedekah, fayaqulu ahaduhuma. Lalu dua malaikat itu salah satunya berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Kata salah satu malaikat itu berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah oleh engkau munfiqan khalafan. Berikanlah ganti kepada orang yang berinfak itu dengan ganti yang lebih banyak. Itu doanya malaikat. Kalau pagi-pagi kita bersedekah, malaikat datang kepada kita, malaikat mendoakan supaya diganti yang lebih banyak dan lebih baik. Itu yang pertama. Wa yaqulu akhar. Dan malaikat yang lainnya juga berdoa. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak bersedekah. Kepada orang-orang yang kikir. Apa katanya? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang kikir itu. Apa yang diminta oleh malaikat itu? Supaya yang kikir itu binasa. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua malaikat itu datang kepada kita untuk mendoakan. Malaikat yang melihat kita sedang bersedekah itu didoakan oleh dia supaya menjadi lebih berkah dan lebih banyak karenanya. Tetapi bagi orang yang kikir, tidak bersedekah, lalu didoakan juga supaya binasa karenanya, karena kekikirannya. Nah, ternyata kisah yang kita bicarakan tadi itu seperti itu. Artinya, kenapa mereka tidak jatuh miskin? Karena malaikat itu juga datang untuk memberikan doa kepada dia. Sehingga mestinya dia miskin, lalu tetap saja dia menjadi kaya raya. Apa pelajaran yang kita terima dari kisah itu? Pelajarannya adalah bagaimana dengan sedekah kita. Apakah kita bersedekah atau tidak? Kalau kita bersedekah, memangnya sedekah kita rupanya apa? Kalau tidak, maka kita akan mendapatkan doa dari salah satu malaikat itu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu bisa bermakna zakat. Zakat mal itu termasuk sedekah. Hud min amwalihim shadaqatan. Ambillah di antara harta-harta mereka shadaqatan. Shadaqatan di sini maksudnya adalah zakat mal. Dengan bersedekah itu ternyata tutahhiruhum. Dengan bersedekah itu ternyata sedekah itu dapat membersihkan mereka. Sedekah itu salah satu fungsinya adalah bersih-bersih supaya kita ini tidak kotor. Supaya tidak kotor, supaya kita ini bersih. Caranya bagaimana? Bersedekah. Wa yuzakkihim biha. Yang kedua, bukan sekedar membersihkan, tetapi juga mensucikannya. Ya. Kalau sedekatan itu diartikan sedekah di sini diartikan zakat mal. Berarti zakat mal itu akan mempunyai dua fungsi. Fungsinya adalah membersihkan harta yang diamanahkan kepada kita. Fungsinya adalah mensucikan harta yang diamanahkan kepada kita. Lalu kalau ini tidak dilakukan oleh kita, apa yang terjadi sedekah yang bermakna zakat mal ini? Jawabnya, apa yang dimakan oleh kita? Apa yang dimakan oleh istri kita? Apa yang dimakan oleh anak-anak kita?
adalah makanan yang tidak bersih. Dengan kata lain, makanan yang kotor. Kalau makanan itu adalah makanan yang kotor, maka akan berdampak kepada siapa yang makan itu. Nah, itu yang menjadi menarik bagi kita. Oleh karena itu, apa yang akan dikonsumsi oleh keluarga kita itu seyogyanya adalah sesuatu yang sudah bersih, sesuatu yang suci, sehingga tidak menjadi masalah besar bagi yang memakannya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang berikutnya, kalau itu yang terjadi, kapan memangnya kita ini harus bersedekah? Kapan sedekah itu dilakukan oleh kita? Dan bolehkah sedekah itu dilakukan dengan terang-terangan? Nah, untuk menjawab yang pertama, kapan sedekah itu dilakukan oleh kita? Jawabnya min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilalun. Sedekah itu dilakukan oleh kita sebelum jual beli dan persahabatan itu sudah tidak berlaku. Artinya apa? Sedekah itu dilakukan ketika kita masih hidup. Kalau sesuatu itu sudah tidak berlaku, sahabat pertemanan itu sudah tidak berfungsi, maka sedekah itu sudah tidak berarti. Itu namanya sedekah. Boleh enggak sedekah itu dilakukan dengan dilihat orang? Jawabannya boleh, sirron wa alaniyatan. Boleh dilakukan secara rahasia, boleh juga dilakukan secara terang-terangan. Akhir-akhir ini banyak orang yang berusaha melakukan sedekah dengan sir, dengan rahasia. Modelnya macam-macam. Kalau kita lihat di medsos itu ada model macam-macam. Ada orang membawa uang 50 ribuan. Apa yang terjadi? Ternyata ketika ada orang membuang sampah, dikeletkan di pundaknya mak cetek. Setelah itu orangnya noleh siapa? Dilihat, ternyata ada uangnya 50 ribu. Yang ngasih lari. Itu versinya TikTok. Karena dunianya dunia TikTok. Ada orang tukang becak tua. Lalu apa yang terjadi? Pak tua, aku pengen naik becak. Di mana kasusnya? Di Madura. Setelah naik becak, Pak tua, saya diantarkan ke tempat pembelanjaan. Setelah datang ke Pak tua, saya pengen dibantu untuk membawakan belanja. Belanjalah di tempat pembelanjaan bawa banyak. Setelah banyak sak kuat-kuatnya ditaruh di becak. Setelah dibecak, lalu penumpang itu turun. Apa yang terjadi Pak tua? Ambil semua. Itu cara-cara orang seperti itu. Boleh enggak sedekah itu secara siri-siri seperti itu? Jawabannya boleh. Secara terang-terangan boleh enggak? Jawabannya juga boleh. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang muncul, apakah sedekah itu hanya berupa uang? Apakah sedekah itu bisa berupa yang selain materi? Jawabnya bisa. Nanti kita akan temui sebuah hadis. Rasul SAW bercerita bahwa di dalam tubuh kita itu ada 360 persendian. 360 persendian. Benar atau tidak nanti kita cek masing-masing. Ya, dicek masing-masing, benar nggak? 360. Nanti kalau pulang malam-malam di rumah coba dicek 360 itu benar atau tidak. Kalau dari bacaannya benar, sendi itu banyaknya 360. Setelah dicek kesehatan ternyata benar. Nah, karena kita belum ngecek, nanti malam ngecek sendiri-sendiri. Dicek cobaan, moro-moro dihitung dewe. Perkara istrinya marah-marah ya apa kata nanti dah.
Paling-paling istrinya cuma mesam-mesem, kok tahu-tahu pulang ngaji kok terus jadi orang aneh gitu. Apa yang dilakukan? Kok kayak ngane-ngane ngitung-ngitung persendian 360. Apa yang mau diceritakan? Ternyata 360 persendian itu semuanya minta sedekah dari kita. 360 persendian yang ada pada diri kita ini semuanya mesti disedekahi oleh kita setiap pagi. Setiap pagi mesti disedekahi kita. Kalau tidak disedekahi oleh kita, maka permasalahan dengan organ tubuh kita itu mengancam keberadaannya. Nah, yang sakit-sakit supaya diperhatikan ini ada hadisnya. Yang sering sakit itu apa yang terjadi? Ternyata seluruh persendian itu mohon sedekah, harus disedekahi oleh kita. Ada bayarannya, ada garansinya, ada sesuatu yang harus diberikan pada dia. 360 itu sedekah yang mesti kita keluarkan setiap pagi, setiap hari. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak punya duit? Bagaimana kalau tidak punya uang? Ya, ternyata Islam itu adalah agama yang benar-benar sempurna. Apa kata Rasul SAW? Sholat duha 2 rakaat itu cukup untuk menebus 360 sedekah persendian itu. Apa rekomendasinya? Yang sakit-sakit, duduk sudah sakit, jalannya sudah sakit. Apa rekomendasinya? Rajin-rajin sholat duha. Itu rekomendasinya. Rekomendasinya begitu. Rajin-rajin sholat duha. Pertanyaannya, ya Pak Ustadz, mulai dulu saya sholat duha. Ya, kalau mulai dulu jawabannya mulai dulu ya sudah sholat duha. Lalu menganulir jawaban itu gampang. Mulai dulu sudah sholat duha, ya. Tetapi apakah mulai dulu sudah berkeyakinan, sudah faham bahwa 2 rakaat sholat duha itu adalah sebagai sedekah dari persendian itu. Nah, kalau belum, nah hari ini faham kita. Oleh karena itu besok pagi kita coba sholat duha, nah dengan keyakinan bahwa pengganti sedekah kita. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang tidak sempat itu? Boleh enggak? Ada enggak alternatif lain tentang sedekah yang lain? Jawabannya ada. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala. Dia berkata, dia siapa? Dia Abu Hurairah. Berarti kita sudah dapat 2. Bisa bersedekah dengan mal, dengan harta, dengan materi. Kalau tidak bisa dengan materi, bisa dengan peribadatan, yaitu sholat duha tadi. Boleh enggak sholat duhanya 4 rakaat, bukan hanya 2? Jawabannya boleh. Masih kuat. Boleh 6 rakaat? Jawabannya boleh. 8 rakaat boleh? Jawabannya boleh. 10 boleh? Boleh. 20 boleh? Boleh. Sakuate. Jangan dibatas-batasi. Ya, tapi kalau tidak kuat jangan memaksa. Kalau dia mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa katanya? Kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun. Setiap ruas dari manusia harus diberi sedekah atasnya. Itu kata hadisnya. Berarti ada satu perilaku yang harus dilakukan oleh kita. Kulla yaumin, dan setiap hari, tatlu'u fihi sam. Matahari itu akan terbit itu. Lalu apalagi? Setelah matahari terbit, apa yang bisa dilakukan oleh kita?
Setelah matahari itu beredar, apa yang bisa dilakukan oleh kita? Ta'dilu bainal insaini shadaqatun. Isnaini shadaqatun. Hadis ini mengatakan, kalau kita akan menghadapi satu pemilihan, akan memutuskan sebuah perkara yang sedang diperselisihkan, memutuskan perkara secara adil, itu adalah sedekah. Memutuskan perkara secara adil itu adalah sedekah. Bagaimana kalau tidak adil? Nah, kalau secara adil itu adalah sedekah. Kalau tidak adil itu artinya bermasalah. Mana yang lebih enak? Yang adil atau yang tidak adil? Jawabannya apa? Tergantung yang memutuskan. Ada yang memutuskan perkara suka yang tidak adil. Kenapa kok suka yang tidak adil? Uangnya banyak. Sampai berapa? Sampai 300 triliun. 300 triliun. Ya, itu namanya riswah. Itu namanya riswah. Itu namanya suap menyuap. Riswah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riswah itu finnar. Riswah itu masuk ke neraka. Pertanyaannya, apakah riswah-riswah kayak gitu itu termasuk perilaku dosa? Jawabannya tidak. Riswah itu tidak dosa. Tetapi riswah itu dilaknat dan riswah itu ke neraka. Loh, kan lebih enak jawabnya. Kalau usah repot-repot ngitung dosa. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berperilaku adil itu adalah sedekah. Berarti kalau tidak bisa sholat, misalkan kita lakukan berperilaku adil, itu sudah kita bersedekah. Oleh karena itu maka mudah sedekah itu. Tidak punya uang ya sholat duha. Tidak bisa sholat duha, berperilaku adil. Wa tu'inur rajula fi dzabatihi, dan membantu seseorang untuk mengangkut barang. Ada seorang ngangkut barang, lalu dibantu oleh kita. Maka dia apa? Dia ini sudah menjadi sedekah. Membantu orang itu adalah sedekah. Bagaimana kalau membantu orang di tengah jalan? Ya, bantu orang di tengah jalan. Di tengah jalan itu kan ada orang yang bantu-bantu, itu bukan polisi itu. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Pak Oga. Pak Oga. Berapa penghasilannya Pak Oga itu kira-kira? Ada yang tahu? Saya sudah wawancara. Pak Oga itu bisa jadi satu hari itu dapatnya bisa lebih 100.000 satu hari, one day. Kalau 100.000 lebih ya, taruhlah kalau rame-rame seperti di dekatnya kampusnya Pak Sultan, perbatasan di di Gunung Batu, itu kan ada Pak Ogahnya satu itu yang tak wawancari sambil fotokopi, lalu saya wawancara itu. Itu bisa kalau tepak katanya, kalau tepak itu bisa lebih dari 100.000. Saya itu kan mikir ya, kalau 100.000 sehari, lo sebulan kan 3 juta. Kalau sebulan 3 juta, itu kan lebih banyak daripada ikut P3K. Tahu P3K? Pegawai itu loh. P3K itu cuma. Nah pertanyaannya, membantu kayak gitu, kayak Pak Oga itu, apakah juga termasuk sedekah? Jawabannya, tunggu dulu. Kalau niatnya lillah, niatnya memang sedekah untuk membantu orang, maka dia akan menjadi sedekah juga. Tetapi kalau niatnya mencari uang, lalu dia mendapatkan uang itu. Bagaimana kalau niatnya sedekah dan mendapat uang? Nah, uang itu menjadi dampaknya. Jadi niatnya adalah bersedekah,
lalu uang itu mengikuti kompensasi dari sedekahnya itu. Itu. Membantu-bantu orang itu termasuk sedekah. Fatahmiluhu 'alaiha, dan membawakannya itu, gotong ikut gotong-gotong, itu juga termasuk sedekah. Wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Lalu mengangkat-ngangkat barang, memasukkan ke kendaraan, itu termasuk sedekah. Ayo coba, banyak sedekah. Ada lija-lija itu ditulungi masukkan itu. Itu termasuk sedekah. Tapi sekarang sulit kayak gitu. Yang menarik lagi, wal kalimatu thayyibah, dan kalimat-kalimat thayyibah shadaqatun. Kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan itu adalah sedekah bagi kita. Berarti sedekah itu tidak mesti uang. Sedekah itu tidak mesti perlakuan ibadah seperti sholat duha tadi. Ucapan kalimat yang baik itu termasuk sedekah. Seperti apa? Misalkan astagfirullahaladzim, misalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan itu adalah bagian dari sedekah kita. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu maka tidak ada umat Islam kayak kita ini yang tidak bersedekah. Semuanya bersedekah karena memang bersedekah itu mudah. Tidak punya uang bisa dengan perilaku. Tidak bisa melakukan dengan tindakan, bisa dengan ucapan. Kalau tidak bisa dengan perbuatan, dengan ucapan, ucapannya apa? Kalimat-kalimat thayyibah itu yang dibunyikan oleh kita. Oke. Wa bikulli khatwatin tamsiha ila sholati sadaqatan. Kalau ada orang melangkah dari rumah sana, datang ke Masjid Bahmudah. Hadis ini bercerita setiap langkah yang dijalankan menuju tempat sholat untuk melakukan sholat, kata hadis itu shadaqatun, dia sudah dihitung sebagai shadaqah. Apa yang terjadi? Sing rajin ke masjid. Rajin ke masjid itu bagian dari sedekah. Jangan diniati macam-macam. Ya sudah, dari rumah bawa motor, berangkat dari sini, dari Pakusari ke sini, dari terminal itu ke sini, itu berapa sedekahnya yang harus diterima? Itu sedekah. Tidak usah mengeluarkan uang. Cuma datang sini, berangkatnya sudah dihitung sedekah, sholatnya dihitung pahala, kajiannya menjadi mudah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada di rumah nonton TV. Nonton TV, ada orang itu nonton TV itu berjam-jam sampai kesirap di kursinya, sampai gitu, kayak opo gitu. Ternyata melangkah menuju tempat ibadah lalu melakukan sholat di situ, ila sholati shadaqatun, kepada tempat sholat itu, untuk sholat itu dia dihitung dengan shadaqah, sampai menyingkirkan batu pun itu adalah sedekah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dampaknya? Dampak sedekah yang kita lakukan, apakah sedekah dengan materi, sedekah dengan perbuatan, atau sedekah dengan ucapan? Tiga-tiganya ada tempatnya masing-masing. Apa dampaknya? Inna shadaqata, sesungguhnya sedekah itu asiri, sedekah yang siri itu apa katanya? Tudfi'u ghadabar rabbi. Ternyata sedekah yang dipendamkan itu, yang disirikan itu, dia sanggup meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana namanya sedekah siri itu? Ya, kalau sedekah siri, andai kata sedekahnya itu adalah ucapan, ya jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Bagaimana kalau ucapannya itu lalu diperdengarkan pakai speaker sampai 8? Bagaimana dengan itu?
Ya itu namanya pengen didengar orang. Pengen didengar orang. Orang cuma mau bersedekah. Jawabannya ya nggak usah. Hadis ini bercerita yang dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah shadaqatas sirri, adalah sedekah yang dirahasiakan. Apakah itu perbuatan, ucapan, atau materi. Yang berikutnya, apalagi dampaknya, was-shadaqatu, dan sedekah itu tudfi'ul khati'ata. Sedekah itu ternyata dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Kama tud'iful ma'un nar. Sebagaimana air memadamkan, menghapus dari api yang menyala-nyala. Jadi kalau digambarkan sedekah itu, ada api yang menyala-nyala lalu disiram dengan air. Nah, air yang nyiram itu adalah sedekah. Baik itu materi, perbuatan maupun ucapan. Fattakunar, Rasul SAW mengatakan fattakunar, oleh karenanya maka takutlah kamu sekali kepada api neraka. Walau bisikin tamratin, walaupun dengan sebiji buah kurma. Jadi oleh karena itu Rasul menekankan betul ya, karena memang dampaknya akan seperti itu, lalu ditekan-tekankan oleh Rasul SAW. Takutlah kamu sekalian kepada api neraka, oleh karenanya bersedekahlah walaupun hanya dengan sebiji kurma. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lagi terjadi? Ada sebuah hadis lagi. Ternyata dawu obat mardakum dapat menjadi obat mardakum, kesakitan kalian. Mardakum bisadaqatin, dengan sedekah. Obatilah oleh kamu sekalian penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Baik itu dengan materi, dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Salat duha tadi salah satunya. Ucapan-ucapan kita, kalimat thayyibat itu adalah salah satunya. Kemudian dengan mal itu juga salah satunya. Ini dipraktekkan oleh banyak orang. Ketika dia penyakitnya sudah luar biasa, stadiumnya sudah tinggi, mau berangkat ke Surabaya, dia perbanyak sedekah. Apa yang terjadi? Setelah diperiksa di Surabaya ternyata penyakitnya hilang. Saya tidak tahu cerita ini sahih atau dhaif. Saya nggak tahu. Kok rasanya kayak bombastis. Kalau begitu lalu fungsinya dokter itu apa? Mestinya ceritanya tidak begitu. Mestinya ceritanya begitu. Dengan banyak bersedekah itu, ketika dibawa ke Surabaya diobati, alhamdulillah obatnya cocok. Lalu dia jadi sembuh. Mestinya kalau kalimatnya begitu. Karena itu bukan hadis, bukan hadis sing cerita orang Jemberan. Jadi aku tidak pati percaya. Kayak sulapan kan. Kayak tidak pati percaya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dampaknya. Ternyata ada hadis juga mengatakan in aratta, jika engkau menghendaki apa? Talyina qalbik, menghendaki supaya hatimu itu lembut. Bagaimana kalau orang itu menghendaki hatinya lembut? Apa katanya? Dia ini disuruh bersedekah. Apa sedekahnya? Fa'atim, berilah makanan al-miskina. Berilah makanan orang-orang miskin. Kenapa yang diberi makan itu orang-orang miskin? Karena makan itu bagi orang miskin itu sesuatu yang luar biasa. Kalau makan itu memberi makan pada orang-orang kaya, itu tidak banyak artinya. Orang kaya itu bisa makan lebih enak dari apa yang diberikan oleh kita. Lalu bagaimana prakteknya dalam kehidupan? Banyak orang ngajak makan-makan, yang diajak justru orang-orang kaya. Kenapa kok orang-orang kaya? Karena orang-orang kaya adalah pimpinannya.
Ngajak pimpinannya untuk berpesta-pesta. Di balik itu ada sesuatu yang diinginkan. Rekomendasi hadis ini untuk memberi makan siapa yang diberi makan? Al-miskina, orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu diberi makan. Bagaimana Pak Ustadz sekarang kalau sudah ada usul? Kenapa anak-anak SD itu diberi makan oleh negara? Makan sehat supaya sehat. Anak-anak SMP sudah dibuatkan dapur-dapur umum. Bahkan di Sidoarjo itu ramai. Saya membaca itu. Di Sidoarjo ramai sampai SMA. Itu dikasih makan gratis. Sekarang sudah ada usulan bagaimana dengan lansia. Mosok lansia itu tidak dihitung, katanya. Lansia juga pengen makan sehat. Saya ditanya, bagaimana ini Pak Ustadz? Aku ndak daftar. Kenapa kok ndak daftar? Nanti aku daftar, aku dicap miskin, gitu kan? Ndak mau. Justru sebetulnya tersinggung. Kenapa? Karena miskin itu adalah fa'atim al-miskina. Berilah makan orang-orang miskin. Ketika orang-orang dikasih makan-makan itu podo karo wong tuh dimiskin-miskinkan. Lu kok seneng? Ya enggak tahu. Wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak-anak yatim. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa catatannya? Ternyata sedekah itu adalah mudah dilaksanakan karena bisa melalui materi, bisa melalui perbuatan peribadatan, juga bisa melalui ucapan dengan kalimat thayyibat. Yang nomor 2, apa dampaknya? Dampaknya luar biasa, meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, melembutkan hati kita, memudahkan apa yang kita lakukan. Bahkan yang mestinya jatuh miskin itu akan menjadi tetap kaya raya seperti kisah tadi. Karena apa? Karena didoakan oleh malaikat pagi yang datang kepada kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.